Perkenalkan, nama saya Amelia Fatma dengan NIM 1062300074. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Politik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zaki SAG MAG. Di sini saya akan membacakan surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat, bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yang kedua, di sini saya akan menyampaikan dua materi yang saya ketahui. Materi yang pertama yang saya ketahui yaitu taat kepada ulil amri, terdapat pada surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uti'ullaha wa uti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kamu sekalian. Jika kamu berlain pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka yang demikianlah itu baik bagimu dan baik pula akibatnya bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kandungan daripada ayat ini yaitu yang pertama, orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kandungan yang kedua yaitu wajib taat kepada ulil amri atau umara dan ulama selama tidak bertentangan dengan ketaatan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kandungan yang ketiga yaitu Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika kita menemukan hal-hal yang diperselisihkan, maka kita harus mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir kandungannya itu kembali kepada Al-Quran dan juga hadis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan juga akibat yang lebih baik pula. Materi kedua yang ingin saya sampaikan yaitu tentang persamaan atau egalitarianisme yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Pesan daripada surah Al-Hujurat ayat 13 ini yaitu ayat ke-13 ini mengandung 3 hal, yaitu persamaan, saling mengenal antar komunitas masyarakat, dan tolak ukur kemuliaan seseorang berdasarkan ketakwaan dan juga amal soleh mereka. Yang kedua, manusia itu ibaratkan sama seperti gigi sisir.
yaitu sama-sama berasal dari bapak dan ibu yang sama atau bapak dan ibu yang satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan bahwa Dia menciptakan seorang laki-laki atau bapak dan juga seorang perempuan atau ibu. Seandainya Dia berkehendak, Dia berkuasa menciptakan mereka tanpa dari sepasang laki-laki dan perempuan, seperti penciptaan Adam dan juga Hawa. Pesan selanjutnya yaitu ketakwaan adalah tolak ukur yang utama bagi manusia. Pesan selanjutnya yaitu Imam Malik menggunakan ayat 13 ini sebagai dalil bahwa pernikahan itu tidak disyaratkan untuk sebagai al-kafa'ah atau kesamaan atau sekufu dalam nasab, melainkan al-kafa'ah di dalam agama. Sebab al-kafa'ah yang diperhitungkan adalah al-kafa'ah dalam agama saja.